memperkirakan ataupun mengukur sementara kira-kira anak tersebut sudah tertanam karakter baik bagi mereka di diri mereka atau belum, seperti itu. Dalam hal tersebut butuh interaksi, proses yang sangat panjang. Kita bilang mungkin ada 3 tahun, ada 6 tahun, dan selama proses tersebut kita belum mengatakan itu adalah hasil. Bahkan kita pun seumur hidup adalah berproses untuk berkarakter baik, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita ucapkan untuk semuanya. Semoga Allah terus memberikan kita hidayah dan rahmatnya. Bertemu lagi bersama saya Safriyadi, di mana di sini saya akan memberikan paparan atau gambaran mengenai program dan juga kegiatan di Fatih Bilingual School. Kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan karakter di lingkungan Fatih Bilingual School. Saat ini saya sedang bersama Pak Syarif, di mana Pak Syarif merupakan koordinator guidance di Fatih Bilingual School. Oke Pak Syarif, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, maaf Pak Syarif menghabiskan waktu Pak Syarif di sini. Di sini kita akan bertanya sedikit kepada Pak Syarif mengenai bagaimana sih pembentukan karakter di sekolah Fatih Bilingual School dilakukan. Silakan Pak Syarif. Terima kasih Pak Adi untuk kesempatannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terkait tentang pertanyaannya Pak Adi tadi tentang bagaimana ataupun langkah-langkah untuk membentukkan karakter anak di Fatih Bilingual School. Ketika kita berbicara tentang langkah, berarti Pak Adi di sini menanyakan prosesnya tentang pembentukan karakter. Hal tersebut adalah satu hal yang abstrak yang tidak bisa kita ukur dengan angka. Hal tersebut lebih kepada proses ya. Proses, kemudian dengan proses tersebut mungkin kita bisa hanya memperkirakan apakah anak tersebut sudah memiliki karakter yang baik atau tidak, sementara hasilnya nanti ada di masa depan. Ketika mereka berhasil menjalani kehidupan yang bermanfaat di masyarakat, ketika itu baru kita bilang bahwasanya mereka adalah berhasil ataupun kita berhasil dalam mendidik karakter anak. Cuman dalam prosesnya mungkin kita bisa memperkirakan ataupun mengukur sementara kira-kira anak tersebut sudah tertanam karakter baik bagi mereka di diri mereka atau belum, seperti itu. Jadi dalam hal tersebut butuh interaksi, proses yang sangat panjang. Kita bilang mungkin ada 3 tahun, ada 6 tahun, dan selama proses tersebut kita belum mengatakan itu adalah hasil. Bahkan kita pun seumur hidup adalah berproses untuk berkarakter baik, seperti itu. Cuma di sekolah kita, agar anak-anak tersebut memiliki karakter baik, apa aja proses yang kita lakukan, langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merangkul anak sedekat mungkin, sehingga anak dengan siapapun, dengan pihak sekolah, terutama dengan guru, apalagi dengan wali kelasnya, kita harapkan ada kedekatan, kenyamanan bagi anak untuk bercerita, dan itu adalah langkah yang pertama. Jadi anak terbuka dengan wali kelasnya, kemudian menceritakan semua problemnya, menceritakan apa yang dia rasa, baik itu yang senang ataupun tidak senang. Kemudian setelah itu nanti wali kelas akan bermusyawarah dengan kita di sini, kemudian apa langkah yang harus kita siapkan terkait informasi yang diberikan oleh siswa. Jadi langkah pertama adalah kedekatan dulu dengan siswa. Maka kedekatan tersebut tidak mungkin dibentuk dengan hal-hal yang formalitas. Jadi itu memang natural. Untuk menciptakan suasana natural tersebut, apa yang dilakukan oleh wali kelas mencoba untuk menyediakan waktunya yang lebih banyak dengan siswa. Jadi semakin banyak interaksi, semakin banyak waktu yang dihabiskan antara wali kelas dengan siswanya, maka akan semakin dekat siswa kepada wali kelas dan semakin banyak informasi yang bisa disampaikan oleh anak, dan ketika itu wali kelas semakin bisa menyiapkan langkah apa yang dibutuhkan oleh anak. Jadi ada namanya program one on one antara wali kelas dengan anak. Itu anak kapan saja boleh datang ke wali kelasnya. Tidak hanya di jam pelajaran, di luar jam pelajaran pun anak bebas untuk bercerita dengan wali kelasnya. Kalau seandainya memang kondisinya lagi di rumah, ditelepon 24 jam, wali kelas siap untuk menerima curhatan dari anak tersebut. Kemudian ya mungkin
Bisa juga dengan inisiatif dari wali kelas untuk memanggil anaknya sambil di kantin sambil makan, bercerita bagaimana prosesnya di sekolah dengan teman-temannya, kemudian apakah ada hal-hal yang dia susah di pelajarannya. Ketika itu wali kelas harus hadir di sana untuk membantu, setidaknya mendengarkan apa yang kesusahan yang dirasakan sama anak-anak. Kemudian ya bisa juga dalam seminggu sekali wali kelas ada namanya grup diskusi di kita. Jadi wali kelas membagi kelasnya, siswa di kelasnya menjadi 3 grup. Kemudian masing-masing grup dengan kecenderungannya masing-masing. Ada anak yang aktif, nanti bisa dimasukkan dalam grup yang aktif. Nanti topiknya akan berbeda dengan satu grup yang mungkin anaknya introvert. Karena akan disamakan frekuensinya sehingga diskusinya berjalan lebih efektif seperti itu. Jadi kemudian nanti wali kelas seminggu sekali mengadakan class activity. Kita sebut class activity itu apa? Ya, wali kelas dengan anak-anak satu kelas itu seminggu sekali, biasanya hari Jumat sore itu jalan-jalan di sekitar kota Banda Aceh. Mungkin mereka ke pantai, atau kadang-kadang mereka makan bareng, atau kadang-kadang mereka ke ngopi bareng, ataupun kadang-kadang mereka nonton bareng sama teman-temannya dan wali kelasnya. Di situ ada nuansa kedekatan. Jadi dengan nuansa seperti itu, siswa tidak merasa punya gap dengan wali kelasnya, dan siswa dengan leluasa, dengan terbuka, dengan natural bercerita tentang semua apa yang dirasakannya. Setelah itu baru langkah-langkah yang kita butuhkan. Mungkin ketika ada anak-anak problem mungkin di pelajarannya, ketika itu wali kelas bisa komunikasi dengan guru mata pelajaran, anak ini butuh bimbingan ekstra, atau mungkin dia punya problem adaptasi dengan temannya. Wali kelas hadir di situ untuk solving problem sebelum membesar problem tersebut, ataupun preventif, pencegahan di awal gitu kan. Ketika anak terbuka kepada wali kelas, dan itulah yang kita membentukkan karakter yang baik. Keterbukaan pertama dulu, setelah itu kita akan siapkan program-program berdasarkan kebutuhan anak tersebut. Seperti itu Pak Hadi. Ini satu lagi yang saya tambahkan, itu kan kedekatannya. Kemudian ya program-program yang terstruktur juga per tahunan, misalkan untuk membentuk karakter empati, simpati, kemudian solidaritas kepada anak-anak kita. Ya biasanya kita ada kegiatan donasi yatim, kemudian kita juga libatkan anak dalam prosesnya. Mereka misalkan bazar, kemudian mereka yang menyiapkan makanan. Kemudian nanti ketika distribusi paket, nanti mereka yang langsung terjun ke lapangan. Ya harapannya program-program yang semisalnya ada berskala, ada yang bulanan, ada yang semesteran, ada yang tahunan. Ya mungkin dengan hal-hal seperti itu bisa ada di hati mereka nanti kelak. Mudah-mudahan mereka tidak hanya memiliki wawasan yang luas, akal yang cerdas, juga memiliki hati yang rendah hati yang mudah tersentuh, dan ya mungkin yang kita harapkan mereka bahagia dunia dan akhirat. Dengan seperti itu kita upayakan di sekolah Pak Hadi, seperti itu. Oke, bagus, terima kasih Pak Syarif. Begitulah paparan yang disampaikan oleh Pak Syarif, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.